Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد أعنا يا ربنا على اتباع سنته أمتنا يا ربنا على ملته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب رزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhis Shalihinnya yang kita sudah di akhir-akhir pembahasan, akhir-akhir kitab. Kita sudah masuk bab baru yaitu babil istighfar. Ini adalah akhir bab. Babul istighfar. Hadis selanjutnya adalah wa anil Aqarril Muzani, dari Al-Aqarr Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innahu la yughanu ala qalbi, yughanu ala qalbi, ghain ghuyun ghain atau ghuyun adalah kalau ada langit, ada mendung tipis melewati, biarpun kita melihat mendung atau mega tipis, langit masih terlihat. Ada sesuatu tapi tipis sekali, itu namanya ghain, ghuyun. Kalau kita gambarkan selain hati Rasulullah, kita tidak membahas hati Rasulullah dulu. Kalau hati kita ada lintasan-lintasan, la yughanu. Jadi ghain itu adalah kalau hati selain hati baginda Nabi ada
lintasan-lintasan. Kalau kita lintasan tidak baik. Bersih hati tapi kadang-kadang ada itu. Seperti cerahnya langit, biru langit terlihat, ada mega putih lewat. Tetap terlihat. Begitulah seolah-olah ada mega melewati hati. Itu hati kita. Lalu bagaimana dengan ini dinisbatkan kepada baginda Nabi SAW, la yughanu. Hati Nabi bersih dan kebersihan hati Nabi tidak akan berubah menjadi kotor. Bahkan kalau hati Nabi bersih dan semakin bersih, semakin bersih. Beda kalau hati manusia ada saat bersih, saat menjadi kotor. Bisa bersih dan naik, tapi bisa menjadi turun jadi kotor. Tapi kalau hati Nabi semakin bersih, semakin bersih. Lalu bagaimana yughon bagi Nabi? Ulama menjelaskan begini. Seperti orang lagi naik bukit, naik gunung. Di saat berada di satu atau tangga, maka di saat naik tangga yang atasnya lagi, maka tangga yang semula tangga atasnya adalah tinggi. Tapi di saat berada di tangga tinggi, dia naik lagi. Ternyata yang tadi tangga tinggi, tapi menjadi rendah. Begitu juga baginda Nabi di saat beliau pada satu martabah yang sangat mulia, kemudian diangkat lagi oleh Allah, maka martabat yang semula itu mulia dan tinggi, karena Nabi naik pangkat lagi, maka martabat sebelumnya seolah-olah menjadi rendah dibanding dengan martabat yang ada. Begitu juga kebersihan hati yang ada pada Nabi itu sudah sangat bersih. Di saat dibersihkan lagi, maka yang sebelumnya seolah-olah menjadi kotor. Maka seolah-olah yughon. Sehingga seolah-olah ada kotoran, padahal bukan. Tidak ada kotoran hati Nabi. Nah di saat Nabi seperti itu, Nabi mengatakan astagfirullah. Oh berarti, jadi memang orang selalu seperti itu. Dan umat Nabi pun demikian. Di saat mereka sudah berada di pangkat yang tertinggi. Mungkin dia kemarin bisa bersedekah. Dia orang dermawan, gajinya adalah 10 juta. Dia bersedia sedekah 500.000. Nolong orang. 500.000. Sudah sedekah 500.000. Kemudian di hari berikut, bulan berikutnya, tahu hajatnya bukan 500 orang itu. Saya harus bantu 1 juta. Astagfirullah. Kenapa saya bantu 500? Padahal sudah membantu dia. Ya seperti itu. Karena apa? Dia sudah berada pangkat tinggi lagi. Seharusnya aku membantu lebih dari 500.000. Mestinya 1 juta. Jadi astagfirullah, kenapa kemarin hanya saya bantu 500? Padahal waktu bantu 500 juga sudah baik. Tapi ternyata di saat diangkat oleh Allah kesadarannya, dia membantu 500 berasa kurang. Astagfirullah. Mestinya saya bantu 1 juta. Begitulah makna yughanu. Yang ada pada hati Nabi adalah bukan berarti kotor, kemudian Nabi beristighfar. Tidak. Karena di saat Nabi diangkat lebih tinggi lagi, maka ternyata saat itu Nabi melihat sebelumnya, keadaan sebelumnya adalah seperti keadaan yang kotor. Maka Nabi beristighfar. Wa inni, kemudian sesungguhnya aku. La astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah. Fil yaumi mi'ata marratin, setiap hari 100 kali. Nabi yang tidak akan berdosa dan tidak berdosa, yang inna fatahna laka fatham mubina liyafirallahu laka ma taqaddama min dzambika. Ini yang sudah dibuka oleh Allah dengan segala kebaikan dan Allah ampuni dosanya biarpun tidak ada dosa Nabi. Nabi enggak ada dosa, maksum. Pun demikian beliau beristighfar sehari tidak kurang dari 100 kali. Dan istighfarnya kualitas. Yaitu istighfarnya kualitas. Bagaimana tidak dianggap istighfarnya kualitas? Istighfarnya orang yang merasa ada tadi yughanu ala qalbi la yughanu. Jadi istighfarnya orang yang merasa bersalah padahal tidak bersalah. Padahal tidak ada yang kurang. Istighfar berkualitas. Sangat berbeda dengan istighfar sebagian dari kita yang istighfarnya perlu diistighfari. Karena istighfar di lidah tanpa menyadari kesalahan. Baik. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wan Abi Hurairah, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, wallahi, demi Allah, omongan Nabi pasti benar. Dan di saat Nabi membawa keterangan dibarengi dengan sumpah, itu menunjukkan agungnya sesuatu yang akan dibicarakan. Allah Maha tahu tentang makhluknya, dan Allah di dalam memberlakukan sesuatu untuk makhluknya pasti benar dan tidak perlu diragukan. Tapi sering Allah memulai dengan sumpah. Jadi kalau sesuatu dibarengi dengan sumpah memang sesuatu yang agung. Maksudnya agar jadi bahan renungan buat kalian semua, hei umatku, gitu, seolah-olah begitu. Wallahi, demi Allah, aku ini loh yang nggak pernah berdosa, selama begitu, nggak punya salah. Aku nabi, aku utusan. La astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan bertobat kepada Allah fil yaumi, dalam setiap hari, aktsar min sab'ina maratan, lebih dari 70 kali. Aku, bagaimana kalian? Gitu maksudnya. Kok jauh sekali kalian dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Rahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Loh, kok ada riwayat 100, riwayat 70? Mana ada pertentangan? Enggak ada pertentangan. Nabi mengatakan pertama 100 kali, yang kedua lebih dari 70. Mana ada pertentangan? 70 lebih itu berapa sih? Ada 71, ada 80, ada 10, ada 100, ada 100. Enggak bertentangan. Ya 70 lebih, ya 100 tadi. Kadang-kadang ada orang membaca hadis Nabi gampang menganggap itu sebuah pertentangan karena tidak berpikir. Mana ada pertentangan? Si fulan makan sehari 3 kali. Di pondok ini makannya 3 kali sehari. Tak tanya ada santri ngomong, di pondok makannya lebih dari 2 kali. Apa? Bertentangan, sama aja. Bukan bertentangan. Rahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis selanjutnya, wa anhu, dan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Sebab jiwa kita di dalam genggaman Allah, maksudnya dalam kuasa Allah. Laulam tudznibu, kalau kalian semua tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan membawa pergi kalian. Maksudnya Allah akan menjauhkan kalian atau memasukkan kalian ke wilayah tertentu. Wala jaa biqaumin yudznibuna, kemudian Allah mendatangkan kaum yang berdosa, fayastaghfirunallaha, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Ta'ala, fayaghfir lahum, lalu Allah mengampuni mereka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hati-hati di sini salah memahami hadis ini, sehingga menjadi ini bisa dipahami hadis ini oleh orang-orang malas. Lihat, yuk kita berdosa yuk. Kenapa? Kalau bukan karena dosa kita, mana sifat pengampunan Allah tampak. Lah ini kan kurang ajar kepada Allah. Bukan begitu maknanya. Laulam tudznibu, kalau kalian tidak berdosa, kalau kalian tidak berdosa, maka kalian fi ridwanillahi, fi rahmatillah, dalam ridho Allah dan rahmat Allah. Sudah selesai. Baik, kasusmu selesai, urusanmu selesai. Kalau kalian tidak berdosa, aku akan tampak kepadamu sifat Rahman, sifat ridho Allah kepadamu. Sudahlah, kamu masuk surga sana, selesai. Terus sifat Ghafur, Ghaffar, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, untuk siapa? Ya, akan aku datangkan satu kaum nanti yang mereka berdosa kemudian memohon ampun, kemudian aku ampuni, begitu. Lalu syadidul iqabnya bagaimana? Oh ya Allah kan mau, ya ada nanti hambaku yang berdosa tidak bertobat, maka syadidul iqab untiya, begitu. Jadi bukan berarti wah yuk kita berdosa yuk biar tampak pengampunan Allah. Ini kurang ajar, salah memahami firman, salah memahami hadis.
Ini harus waspada tentang hadis ini. Karena banyak sering disuarakan orang ya, Allah Maha Pengampun. Kalau bukan karena dosa kita, mana mungkin tapak pengampunan Allah. Kurang ajar kepada Allah. Jadi Allah tudznibu, kalau kalian tidak berdosa dan kalian menjadi orang baik, soleh, baik terus, baik-baik, tempatmu surga, rahmat Allah, ridho Allah, selesai. Allah itu yatajalla, akan tampak kepada hambanya dengan macam-macam sifatnya. Sehingga dalam memohon pun kita hendaknya menyesuaikan dengan sifat-sifat dan nama Allah. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, diakhiri innahu wat tawwabur rahim, Maha Pengampun. Tapi kalau kita rizki, al-jawadul karim, Allah Maha Pemurah, begitu. Jadi ya Allah berikan padaku rizki. Ada disebut nama Allah, ya Jawad, kan begitu. Ya Jawad, wah hebat dan Maha Pemurah, kan disesuaikan. Sehingga Allah kadang tampak pada seorang hamba dengan sifat judnya, pemurahnya, dia menjadi kaya raya. Sifat pengampunannya karena dia banyak dosa. Dan seterusnya. Jadi jangan salah memahami ini. Bahkan sebagian bisa memahami begini. Laulam tudznibu fatastaghfiru, seolah-olah begitu. Kalau kalian tidak berdosa lalu memohon ampun, sengsara kalian. Dan akan Allah bawa ke neraka, dan Allah akan datang ke satu kaum yang yudznibun wa yastaghfirun, berdosa lalu minta ampun dan Allah ampuni. Ini makna lain. Maksudnya Pak, kalian ini kan berdosa. Kalau kalian berdosa, ada yang disebutkan, lalu tidak bertobat, laulam tudznibu wa tastaghfiru. Kalau kamu tidak, jadi langsung digabungkan. Kalau kamu tidak berdosa kemudian mohon ampun, ya niscaya Allah akan membawa kalian ke neraka karena kalian berdosa enggak mohon ampun. Maka Allah akan datangkan satu kaum yang nanti yang kaum itu berdosa dan mohon ampun. Fa yaghfiru lahum, dan Allah akan mengampuni mereka. Wa Nabi Umar radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqala, beliau berkata, kunna na'uddu li Rasulillahi fil majlisil wahidi. Aku pernah menghitung menunjukkan begitu rindunya sahabat Nabi untuk mengambil petunjuk ilmu pelajaran dari gurunya, sang maha guru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihitung fil majlis wahid, setiap duduk Nabi itu kami ngomong astagfirullah, membaca istighfar. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Aku menghitung Nabi di satu majelis. Pernah Nabi membaca di satu majelis. Satu majelis itu 100 kali Nabi mengucapkan Rabbi firli, ya Allah ampuni aku ya Allah, wa tub alayya, dan berikan taubat kepadaku. Makna Rabbi firli wa tub alayya, ulama mengatakan maknanya sama, pengukuhan. Innaka antat tawwabur rahim. Nah ini, kalau kita memohon ampun kepada Allah, hendaknya di pungkasannya dikasih sifat-sifat yang ada hubungannya dengan pengampunan. Innaka antat tawwabur rahim. Allah marzuqna innaka antal jawadul karim. Begitu. Allah marzuqna misalnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadits hasan. Hadits sahih. Nah, loh, tadi katanya Nabi sehari 100, sekarang setiap majelis kok 100. Apa bertentangan? Ya tidak dong. Dan tidak bertentangan. Nabi mengucapkan kayak tadi kisahnya. Nabi mengucapkan sehari 100. Lalu setiap majelis, setiap berada di majelis, Nabi membaca 100. Maka bagaimana memahami ini? Tidak bertentangan. Kalau
Kalau dikatakan begini, Nabi sehari membaca 100 kali, kemudian juga riwayat sehari membaca 50. Lah ini pertentangan. Ini malah ada tambahan, berarti setiap majelis 100. Kalau seandainya setiap di majelis tempat satu dudukan Nabi itu membaca 100 kali, kalau sehari ada 2 majelis yang beliau adakan berapa? 200, tidak bertentangan. Sebab tidak mengurangi 100 tadi. Tidak mengurangi 100. Jadi Nabi membaca sehari 100. Bahkan terjadi kalau dihitung di setiap majelis ada 100 kali. Kalau majelis yang diadakan Nabi sekali ya 100, lebih dari itu ya lebih. Baik. Mana yang lebih dari itu yang harus kita pahami bahwasanya begitulah seorang Nabi agung yang tidak pernah dosa, punya dosa pun ternyata istighfarnya banyak. Pelajaran bagi kita yang setiap saat berdosa. Tapi kasusnya akan kebalik. Nabi yang tidak berdosa istighfarnya seperti orang banyak dosa. Kita banyak dosa, istighfarnya kayak orang nggak punya dosa. Ini kebalik bener nih. Nyantai betul istighfar kita. Dan urusan 100 kali ini sebetulnya bukan masalah mampu tidak mampu, akan tapi dipilih oleh Allah atau tidak. Siapa yang nggak bisa mengucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sehari 100 kali? Siapa nggak bisa? Bisa. Cuman permasalahannya apa? Tidak semua dari hamba-hamba itu dipilih oleh Allah. Tidak semua dipilih. Maka yang tidak dipilih mengucapkan sekalipun nggak bisa karena tidak dipilih. Dan tengok diri sendiri, kita termasuk dipilih oleh Allah atau tidak? Gitu. Berapa kali dalam sehari kita beristighfar memohon ampun kepada Allah? Tanyakan diri sendiri. Kalau ternyata kita susah untuk beristighfar, tanda tidak disayang oleh Allah. Karena telah dijadikan dirinya tidak sadar akan kesalahan dan dosanya. Maka yang tidak sadar akan salah dan dosa sangat mungkin untuk melakukan salah dan dosa untuk yang kesekian kalinya. Tapi ada hamba yang biarpun dosa kecil Allah ingatkan sehingga dia sadar akan dosa kecil, biarpun itu kecil baginya seperti dosa gede. Sehingga mohon ampunnya pun gak kira-kira. Itulah hamba pilihan Allah. Hingga martabat tertinggi adalah tidak berdosa pun dia memohon ampun hanya karena merasa kurang sempurna, kurang baik dalam melaksanakan perintah Allah, biarpun sudah melaksanakannya. Dan itu dicontohkan oleh baginda Nabi. Bagaimana Nabi setelah sholat, Nabi sholatnya kalau bicara khusyuk Nabi bagaimana kira-kira? Apa yang kurang pada diri Nabi? Tapi setelah sholat Nabi mengatakan astaghfirullah alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi kok istighfar, ada apa dengan ini semuanya? Nabi merasa bahwasanya apa yang dilakukan masih kurang, ingin menyempurnakan lagi, maka beristighfar. Sehingga istighfar orang pangkat tinggi bukan karena dosa, bukan karena sebuah kesalahan, karena kehilangan sesuatu yang menurutnya adalah sesuatu besar, kehilangan keutamaan. Sehingga orang yang bersalah bisa dapat makom besar, makom tinggi, yaitu makom mahbubiyah inda rabbil alamina. Makom mahbubiyah, jadi makom dicintai oleh Allah. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhib, Allah mencintai at-tawwabin, orang yang bertobat terus bertobat, yaitu bukan taibin, bukan tohabat sekali. Innallaha yuhibbut tawwabina, Allah mencintai at-tawwab. Tawab itu disebut sighahnya sighah mubalaghah, bukan sekedar taibin. Tawab terus menerus meningkatkan tobat, bukan sekali tobat, tobatnya terus diulang-ulang, terus ditingkatkan. Dari tobat dosa gede, tobat dosa kecil, tobat dari hal yang makruh, tobat dari bukan dosa. Jadi tawabin, maka dia masuk makom tinggi yaitu makom mahbubiyah. An Ibnu Abbasin, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda,
Man lazima al-istighfara, barang siapa menekuni istighfar, melazimi istighfar, memperbanyak istighfar. Ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan menjadikan dari dhiq, kesempitan, makhraj, sempit dalam segala hal, wahai hamba Allah. Sempit rezeki akan lapang rezeki, pikiran butek jadi jernih, hati gundah jadi bahagia, terus belum nikah cepat nikah. Wa min kulli hammin faraja. Wa min kulli hammin faraja. Dari setiap kegundahan ada kesenangan, kegembiraan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasibu, dari arah, dari orang, dari cara, dari arah, dari orang, dari cara yang enggak diduga-duga. Padahal dia kerja di situ, kenapa ada buat dari sana? Banyak istighfar. Disebutkan dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bergegaslah kalian untuk mohon ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun. Apa buahnya daripada istighfar yang banyak yang kita haturkan, panjatkan? Yursilis sama'a alaikum midrara. Yursilis sama'a, Allah akan curahkan hujan. Sebab turunnya hujan adalah istighfar yang banyak. Hujan yang penuh berkah, midrara, deras, yang membawa keberkahan. Wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan di antaranya Allah akan berikan kepadamu harta dan anak keturunan. Maka yang belum diberi keturunan spesial, khususkan beristighfar, yang khusus untuk mengharap Allah dan mengharap karunia yang namanya putra. Yumdidkum bi amwali wa banin. Rizki min haitsu la yahtasib. Berbanyaklah istighfar dengan penuh keyakinan. Nah, istighfar yang bagaimana? Istighfar tadi itu bukan istighfar karena cari duit, ini salah lagi. Istighfar biar dapat duit, istighfar biar kaya, istighfar biar bukan. Istighfarlah kalian dengan istighfar yang sesungguhnya, buah dari istighfarmu yang sesungguhnya itu tadi. Kalau istighfarmu nggak sesungguhnya, nggak turun hujan. Istighfar itu apa sih? Memohon ampun, maka merenunglah semua, menyadari kekurangan, menyadari kesalahan. Kemudian bersama kesalahan kita hadapkan kepada Allah, kemudian kita mohon ampun, sehingga istighfar kita istighfar berkualitas. Astaghfirullahaladzim atas dosaku yang itu ya Allah, astaghfirullahaladzim atas kesalahanku yang itu ya Allah. Itu istighfar yang benar. Kalau istighfarnya benar, maka buahnya benar. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Atau dalam hadis, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki, segala gundah, gelisah, kesusahan akan Allah hapus dengan istighfar. Banyak-banyaklah membaca istighfar. Wa Ibnu Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man qala, barang siapa membaca astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, dengan kesadaran akan dosa, keinsyafan akan dosa, dibarengi penyesalan. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. Al-Hayya, Al-Hayya yang maha hidup. Al-Qayyuma yang mengurusi hambanya. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah.
Kalau baca astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyum wa atubu ilaih, maka apa buah daripada istighfar kita yang serius? Bukan istighfar yang kata Rabi'ah Adawiyah, istighfar yang perlu diistighfari, bukan itu. Istighfar serius dengan kesadaran akan dosa. Maka buahnya adalah ghufirat dunubuhu. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa in kana qad farra minaz zahafi, biarpun dia telah lari dari barisan perang, ada disebutkan termasuk dosa gede adalah orang yang sudah berada di medan laga ternyata dia hengkang lari, dan itu akan merepotkan panglima sehingga dianggap sebagai dosa besar karena menjadikan rancau, menjadikan kacau pasukan. Firor, lari dari medan peperangan, dosa gede. Ibaratnya apa? Dosa segede apapun masih ada jalan keluarnya, yaitu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami seru kepada siapapun yang punya dosa-dosa apapun yang Anda lakukan, dosa dengan mata, dengan lisan, dengan telinga, dengan syahwat, dengan apapun anggota tubuh, katailah Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Segede, sebesar apapun dosa seorang hamba, pengampunan Allah lebih agung dari itu. Maka bergegaslah memohon ampun kepada Allah yang Maha Pengampun, wahai pendosa. Dengan permohonan ampun kita yang serius, apa kita akan masuk maqam mahbubiyah, dan kita akan digolongkan sebagai hamba yang muttaqin, yang bertakwa. Sebab dikisahkan kemarin pada ayat sebelumnya, orang bertakwa bukan saja mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan saja, bukan, akan tapi termasuk golongan orang bertakwa adalah mereka yang berbuat dosa, zalim kepada dirinya sendiri, lalu dia segera ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan seterusnya. Sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Orang berdosa ingat Allah, mohon ampun, Allah ampuni, mulia, menjadi muttaqin. Jangan ada yang putus asa dan jangan ada yang meremehkan. Jangan ada yang putus asa dengan dosa yang banyak itu, hai hamba Allah. Di sisi lain jangan ada yang meremehkan dosa. Maka dikatakan bahwasanya Ibn Athaillah Sakandari dalam hikmah ringkasnya yang maknanya adalah alangkah banyaknya dosa-dosa yang menjadikan orang dekat kepada Allah, dan alangkah banyaknya ketaatan-ketaatan yang menghantarkan kepada murka dan neraka. Tuh, kok begitu? Iya. Ada orang beribadah ternyata dengan ibadahnya menjadi ujub dia. Penyakit hatinya yang muncul, sombong, merendahkan orang lain, sehingga menjadikan sebab dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada hamba yang berdosa, ternyata dengan dosanya menjadikan dia menyesal, memohon ampun dan semakin dekat kepada Allah. Artinya bukan berarti kita harus menjadi orang berdosa untuk menjadi baik, oh tidak. Artinya siapapun yang melakukan kebaikan, waspada, jangan mengandalkan amalmu, akan tapi teruslah mengharap rahmat Allah, ridho Allah, mendekat kepada Allah. Jangan mentang-mentang, karena mengandalkan amal juga tidak diperkenankan. Menjadikan orang sombong dengan amal, ujub, seolah-olah dia bisa sholat karena dirinya, dia bisa bersedekah karena dirinya. Padahal tidak ada seorang hamba yang bisa sujud satu kali sujudan kecuali karena Allah telah pilih dia untuk sujud. Tidak ada seorang hamba yang bisa berderma 500.000 rupiah kecuali karena Allah telah pilih dia untuk bisa berderma. Saham kebaikan yang kita lakukan murni 100% dari Allah. Kita nggak punya saham apa-apa. Kecerdasan dari Allah, mata melihat dari Allah, kekuatan dari Allah. Kalau sahamnya dicabut maksudnya. Kalau kekuatan dicabut, lihat orang terkapar dia. Dia geluntung di ranjang, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Mau apa dia? Bahkan mungkin ada orang bisa berdiri dan berjalan tapi kecerdasannya dicabut oleh Allah, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Mau apa? Mau sombong dengan apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan. Maka waspadalah dengan kebaikan yang dilakukan, jangan menjadikan seorang itu sombong, ujub, menganggap dia yang terbaik dari semuanya. Enggak ada orang dermawan seperti saya, enggak ada orang yang tahajudnya kayak saya, enggak ada orang Senin Kemisnya seperti saya. Orang hanya sombong, berbangga dengan amalnya, maka terjerumus dia. Di sisi lain jangan sampai siapapun yang terpuruk dalam dosa lalu dia putus asa. Ketahuilah yang putus asa hanya iblis kok. Jangan ikut rombongan iblis.
Iblis waktu berdosa itu ditanya, kenapa kau tidak mau sujud penghormatan kepada Adam? Sebetulnya kalau dia diberi kesadaran, insyaf, hatinya tertata, dia tinggal ngomong, aku mohon ampun ya Allah, aku salah. Tapi tidak, dia menampakkan kesombongannya, ana khairun minhu. Berani ngomong gitu, ana khairun minhu. Maka siapapun dari kita yang berdosa, yuk bergegas menuju pengampunan Allah. Jangan banyak berhujjah. Berhujjah sebelum berbuat dan berhujjah setelah berbuat. Semuanya sama-sama jelek. Berhujjah sebelum berbuat, cari pembenar agar dia bisa mengambil haknya saudaranya, agar dia melakukan haraman. Berhujjah, cari fatwa-fatwa yang ngaco. Ada hitungannya di hadapan Allah, Maha tahu apa yang ada di hati kita. Kalau ada orang bertanya kepada seorang alim benar-benar tujuannya baik, lalu dijawab dengan pertanyaan yang salah, maka dia tidak dosa karena bertanya benar. Yang salah adalah dia sudah ngerti bahasa ini nggak boleh, tapi dia ingin berkelok-kelok mencari jalan agar sampai kepada tujuannya yang haram itu dikemas dengan bungkus halal. Masuk neraka dia. Allah Maha tahu niatnya orang seperti itu. Sadarilah dengan dosa selesai. Innahu kana ghaffar. Allah Maha Pengampun. Siapapun anda jangan seperti iblis, jangan putus asa. Sebesar apapun dosa yang anda lakukan, yuk bergegas memohon pengampunan dari Allah. Selagi matahari belum terbit dari barat dan nyawa belum sampai tenggorokan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa mengkabul, menerima tobatnya seorang hamba malam yugharghir nyawa sampai tenggorokan mau mati. Kalau sudah yugharghir terlihat makatnya, tempatnya nanti di akhirat, neraka atau surga terlihat, sehingga semua orang akan iman dan bertobat tapi nggak diterima lagi oleh Allah. Sama seperti halnya di saat matahari terbit dari barat, tidak ada orang yang tidak beriman setelah itu karena takut semuanya, tapi imannya tidak diterima lagi saat itu. Alhamdulillah matahari masih terbit dari timur. Bergegas setelah mohon ampun kepada Allah, hai hamba Allah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, hadis ini berarti Abu Daud, Tirmidzi, Hakim. Qala hadis sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Kita lanjutkan bab istighfar, tinggal beberapa lagi ini. Masih banyak. Wan Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Shaddad bin Aus dari baginda Nabi qala, beliau bersabda, Sayyidul istighfari sayyid, sada ala ghairihi, yang unggul. Maka istighfar yang terunggul ini, Sayyidul istighfari ayyaqulal abdu, seorang hamba berkata, semuanya sudah hafal para santri. Karena Sayyidul Istighfar ini ada di dalam salah satu rentetan dzikir Wirdul Latif. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bidhanbi. Faghfir, abu'u laka bi ni'mati alayya. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Wa abu bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang sudah hafal semuanya namanya doa istighfar. Istighfarnya sekali-kali lah, yang agak panjang dikit, tapi Sayyidul istighfar, jangan astaghfirullahaladzim. Dan maknanya juga Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku ya Allah. La ilaha illa Allah. Anta khalaqtani. Ana abduk, aku hambamu ya Allah, yang semestinya seharusnya patuh tunduk kepadamu ya Allah, tapi banyak dari anggota tubuhku sering tidak tunduk, tidak patuh kepadamu ya Allah. Semestinya aku tunduk, ana abduk wa ana la ahdik, dan seharusnya aku ini dengan perjanjianku dulu. Kita ada di alam sebelum kita dilahirkan di bumi, kita di satu alam. Di situ ada perjanjian kita dengan Allah. Di saat Allah bertanya kepada kita semua, apakah aku adalah Tuhanmu? Kita menjawab, ya, engkau adalah Tuhanku. Perjanjian, aku akan patuh kepadamu.
Biarpun kita tidak mengingat, Anda semuanya pernah mengatakan iya. Karena apa? Yang tidak bisa mengatakan iya tidak akan terlahir ke bumi ini. Tidak akan muncul ke bumi dunia ini. Wa wa'dika, dan perjanjian kita dengan Allah di saat kita mengatakan la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini semakin perjanjian bahwasanya aku harus selamanya, seterusnya, dan dimanapun aku berada mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Engkau. Ini dalam perjanjian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan perjanjiannya adalah patuh kepada Allah. Maka di saat ada perintah Allah, hendaknya mengikuti. Tapi ternyata banyak perintah Allah yang kita tidak bisa laksanakan. Maka ya Allah, itu semua perjanjianku dan ada jelas. Dan aku seharusnya patuh dengan Al-Quranmu. Aku patuh dengan apa yang disabdakan Nabimu. Aku patuh dengan apa yang dikatakan oleh ulama. Ulama penerus Nabimu yang menjelaskan firman-Mu dan menjelaskan sabda Nabimu. Hendaknya aku patuh ya Allah, tapi kenyataannya tidak semuanya bisa aku patuhi. Maka aku mohon ya Allah, a'udzubika min syarri ma shana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan-kejelekan yang bisa aku lakukan. Minta perlindungan dari Allah, dan sungguh jika seorang hamba dilindungi dan dijaga oleh Allah, tidak ada yang bisa mengganggunya. Kalau sudah tidak ada jaga oleh Allah, siapa yang bisa menolongnya? Abu'u laka bi ni'matika, dan aku sadari, aku akui dengan karuniamu yang banyak ini ya Allah. Alayya, yang telah kau berikan kepada kami banyak. Tidak bisa menghitungnya ya Allah. Dan aku wa abu'u, dan aku juga sadari wa abu'u bidzambi, aku sadari, aku akui bidzambi, dengan dosaku ya Allah. Maka faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguh tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Mangqalaha, barang siapa membaca zikir sayyidul istighfar tadi, barang siapa membaca kalimat-kalimat istighfar tersebut, minan nahari, di siang hari, dari waktu siang begini ini, mukinan, dengan penuh keyakinan, biha, dengan kalimat tersebut, bukan segera dibaca tapi diyakini. Famata min yaumihi, maka kalau meninggal di hari dia membaca istighfar, qabla yumsi, sebelum masuk waktu sore, fa huwa min ahlil jannati, dia tergolong ahli surga. Maka mati kita kalau tidak siang ya malam. Maka hendaknya kita melazimi sayyidul istighfari di pagi hari, persiapan barangkali siangnya mati. Baca di sore hari, malam menjelang malam, barangkali malam hari mati. Semoga panjang umur semuanya. Tapi sepanjang apapun, seperti apapun panjangnya umur kita, tetap akan mati. Maka yuk kita biasakan dengan sayyidul istighfari. Minimal menjelang siang, di pagi hari atau di malam hari setelah maghrib kita baca. Karena kita tidak tahu, mungkin setelah itu akan dicabut nyawa kita, agar kita tergolong min ahlil jannati. Wa man qalaha, barang siapa membaca tadi kalimat-kalimat sayyidul istighfari minal laili, di waktu malam, wa huwa muqinun, dan dia dengan penuh keyakinan, biha, dengan kalimat tersebut, famata, kemudian dia meninggal dunia, qabla ayyusbiha, sebelum subuh tiba, fa huwa min ahlil jannati, maka dia tergolong ahli surga. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu'u biba madmumah, abu'u, thumma wawin wa hamzatin madmumah, kemudian dengan wawu abu'u, kemudian ada hamzah madmumah, abu'u. Maknahu adalah ukirru wa a'tarifu, aku mengakui dan aku menyadari. Aku mengakui, dan i'tiraf adalah menginsyafi, menyadari. Sampai di sini insyaallah. Ada beberapa hadis penutup istighfar. Masih banyak. 1, 2. Insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita kesadaran akan dosa, dan mudahkan kita untuk memohon ampun, dan Allah mengampuni dosa kita dan memberikan segala kebaikan yang banyak kepada kita berkat istighfar, baik kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.